lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti ngumumin saya batalkan nasab Mbak Alwi. Iye kadalah kebon. Udah kacau ini negeri Habib Hamid, kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila, dia pakar dari BRIN, Toto tampil sebagai pakar nasab ikan cupang. Udah kacau ini negeri, kacau tidak? Kacau tidak? Si Imad, lu tahu Imad? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Mbak Alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imad bin Sarman, ntar dia ngaku Imad bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imad bin Usman. Kita lihat saudara datanya di SMP, saudara. Datanya di SMP begitu lihat nama bapaknya Samun. Ini bagaimana cerita nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Pak Alwi, kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Rabithah Alawiyah saudara mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantang saya ajak Rabithah atau Mbak Alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Di Banten ini saudara. Saya punya mantu lapor, Abah Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imad. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Ini dia nih Imad Al-Kaburi. Udah kacau. Kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marbito dan nggak datang lagi. Saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Setuju gak? Geng dia saudara nantangin Mbak Alwi Beklai. Disambut sama Bahar bin Semit. Emang Bahar saya lon. Ditantangin Beklai, ya diparahanin ke kresek. Begitu diparahanin saudara nih gengnya lari lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang Beklai didatengin lari. Al-Kaburi Ri. Ini jangan framing lagi. Ayo kita adakan diskusi Kimat tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang, cuma ente bikin framing aneh gak mau datang. Begitu yang bener. Itu di Banten, yang di Banten yang aneh itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabithah Alawiyah sudah mengatakan aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil, diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Mbak Alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabithah. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabithah? Karena kalau mewakili Rabithah, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabithah Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September, karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabithah Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya, kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabithah Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing dan mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan dengan framing itu. Nah ini jadi siapa nih dalam kesempatan ini, mungkin ada yang live. Saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak.
Kalau ada yang lain, jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi, hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Mbak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta, di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah, siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para doktor, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor doktor sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Ya, yang ta'limul muta'alim itu kan itu sebagai sebuah ajaran dari guru-guru kita untuk menghormati guru. Ajaran yang baik bahwa kita harus hormat guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Dan sebagian daripada menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ya jelas itu adalah ajaran akhlak daripada guru-guru kita, terutama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Tetapi bukan berarti kalau guru kita itu mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan dalil-dalil, kita harus ikut. Tidak bisa begitu. Coba lihat di dalam kitab-kitab bagaimana Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik, ngaji kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta Malik, tetapi ketika dia udah pinter kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan Imam Malik. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar fahuwa ihda min salas, imam munafik, ya, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu tentang hak, kemuliaan, keutamaan keluargaku, anak cucuku, dan tidak tahu kemuliaan serta hak di sini maksudnya kemuliaan, keistimewaan, keagungan daripada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabatku. Jadi intinya tidak mengakui, tidak tahu tentang, tidak tahu berarti kan dia harusnya tahu dong. Nah tapi ini dia nggak mau tahu tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungan beliau-beliau, ya, para anak cucu Rasulullah dan para sahabat. Maka ini orang yang tadi ini yang mengingkari, yang tidak tahu, ya, yang mengingkari, yang tidak tahu keturunan Rasulullah dan para sahabat, tidak tahu keutamaannya, mengingkari keutamaannya, tidak tahu aja udah seperti ini, apalagi mengingkari, kan begitu. Maka dia termasuk satu dari 3 golongan, imam munafik, ya, dia itu orang munafik, atau dia itu anak hasil zina, atau dia itu yakni min ghairi tuhurin, atau dia anak yang
orang tuanya dulu, ayahnya bersetubuh dengan ibunya, ibunya dalam keadaan haid. Jadi gampang kalau ada orang benci sama anak cucu Rasulullah, benci sama sahabat, ya antara tiga ini. Kalau nggak munafik, anak hasil zina, kemudian anak haid. Nah, tes DNA. Anak zina apa bukan? Kalau benar ternyata anak zina, oh berarti benar pembenci. Berarti benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau udah benar bahwasanya dia itu termasuk daripada orang yang mengingkari keutamaan, yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, kalau munafik kan nggak mungkin bisa dites DNA. Tapi coba tes aja, anak hasil zina apa bukan? Nah, kalau udah ketahuan tesnya, 2 syarat tadi. Ayo, anak tes DNA. Ini orang mau adu domba. Terus udah ada pakai bahasa apa lah? Bahasa sekarang udah dipakai, ada bahasa Kiai Pribumi. Wah. Kiai Pribumi sama Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa. Jadi kalau ada yang minta tes DNA, 2 syarat tadi ya. 1, bisa digali Rasulullah untuk ambil darahnya. Karena untuk mencocokkan sampel kan. Atau gali nggak usah jauh-jauh Rasulullah. Gali magamnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirullah bin Isa Rumi. Tapi kalau kebanyakan anak lihat, itu tadi yang sering mereka bilang, oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa diri anak. Pergi ke Robito, pergi ke Nagoba, tanya aja sana nasabnya Bahar bin Smith. Kalau mau anak tunjukin yang di rumah kebesaran, nggak pada bisa baca, daripada kejang-kejang lagi. Paham? Iya. Ya ini apa tadi? Yang mana tadi yang ngomong tadi? Apa? Bukan Zuhra barusan tadi. Kiai Pribumi udah ada bahasa. Kami pribumi. Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan Syarifah. Ana punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1, Minahasa. 2, Sanger, Talaut. 3, Ternate. 4, darah Flores. 5, Buton. 6, darah Bajo. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh anak. Terus mau bilang pribumi-pribumian? Hah? Karena anak punya ibu bukan Syarifah. Anak punya ibu asli Indonesia. Ahwal. Darah Minahasa, darah Sanger, darah Ternate, darah Bajo, darah Buton, darah Flores. 6 darah Indonesia Timur dalam tubuh anak. Terus mau pakai bahasa Kiai Pribumi apa? Nggak usah, jangan kayak begitu. Jangan ya ini selama ini anak ngebantah pakai dalil, anak bantah pakai dalil. Pernyataan kalau mau hina anak, caci maki anak silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sentuh, berani-berani sentuh habaib. Walaupun nggak ada habaib yang bersuara tentang ini, tetap Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun andaikan Robito atau Nagoba nggak bersuara, Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun anak sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, anak yang bakal berdiri melawan, pakai dalil. Ayo, Basul Masail, ayo, pakai kitab, ayo. Malah ada lagi siapa itu, nggak tahu siapa itu, di Tangerang apa di mana itu, ngajak perang. Ya Allah ya Rabbi. Woi, kita orang ini nggak pernah mau cari musuh. Kalau Maulidina TV. Di Sulawesi kita orang punya peribahasa, musuh tidak kucari, musuh datang haram kulari.
Kita orang tidak bakal memerangi sebelum diperang. Tapi kalau mau nantang-nantang kita orang perang, kita tunggu. Ya. Paham? Anak nggak perlu, anak sendiri. Anak bukan mau bawa masa bawa apa enggak, sendiri. Anak kan memberikan, anak membantah si Imaduddin pakai dalil. Anak juga pakai dalil. Ada yang nggak terima, ada yang kalau saya cucu Wali Songo, saya mau ente cucu Nabi Ibrahim kayak mau ente cucu Nabi siapa kayak, benar-benar salah-salah, nggak ada urusan. Paham? Dan anak tidak menafikan ada juga memang habaib-habaib yang buruk ada, tapi tetap nggak bisa ente ilangin habibnya. Mau itu habib ahli maksiat kayak sama kayak orang nanya, Beb, gimana tentang Habib Zain Kribo? Ya walaupun dia begitu modelnya, ya tetap dia habib. Terus bagaimana? Walaupun begitu modelnya, ya habibnya nggak hilang lah. Anak tidak menafikan. Ya banyak habib-habib yang suka maksiat, suka berbuat dosa, banyak. Makanya kan Anda bilang, kalau memang ente benar-benar cinta sama Habib, cinta sama keturunan Rasulullah, kalau ngelihat Habib yang nggak benar, tegur, nasihati. Itu baru ente cinta sama Rasulullah. Tapi kalau ente biarkan dengan, wah anak takut kualat, kalau ente biarin, anak takut kualat begini-begini, nah, ente mengkhianati Rasulullah itu namanya. Nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bagus, nasihatin. Itu nggak usah pakai cara anak. Anak kalau nasihatinnya beda. Anak ya emang orangnya begini kan. Woi kau, woi beda. Orang begitu terus mau dibikin sok-sok lembut gitu anak kalau. Anak bukan orang munafik yang dulu aja dua muka, depan beda belakang beda. Enggak, anak begini ya. Anak begini anak jadi diri anak sendiri. Perkara-perkara yang haram, kasihan anak itu orang. Ya akhir. Assalamualaikum. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya Anda yang bayar. Biayanya Anda yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Lalu apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi, atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Bib, Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya kopingko. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Aku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi.
Ngaku cucu Nabi, polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi, orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi. Kemudian sampai membuat saya penasaran. Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil, baru diperlihatkan dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket, dia mau masuk mobil, jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial, YouTube dan Facebook. Dari latar belakang tadi yang telah saya sebutkan, kemudian saya menggunakan metodologi historis dan metodologi genealogi dalam tradisi kita, yaitu ilmu nasab. Di dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah, maka saya menggunakan metodologi historis. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan di dalam kita meneliti sebuah kejadian sejarah masa lalu, apalagi yang sudah 1400 tahun itu, yang pertama adalah disebut dengan tahapan heuristik. Yang kedua adalah tahapan kritisasi sumber, kemudian interpretasi sumber, kemudian baru historiografi. Apa itu heuristik? Heuristik adalah dalam sejarah, dalam penelitian sejarah, mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang dirasa berkaitan dengan bahasan yang sedang kita teliti. Dalam hal ini adalah bahasan tentang nasabnya Ba'lawi. Betulkah dia merupakan keturunan dari baginda Nabi? Saya urutkan terlebih dahulu sebelum saya linierkan dengan kitab-kitab yang saya bahas itu, siapa yang akan jadi percontohan. Saya cari di internet nasabnya itu, ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian kedua Maulidina TV. Saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa banyak dalilnya itu, dalam hadis masih bisa, belum butuh ilmu nasab. Kemudian betulkah Husain ini mempunyai anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin? Masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia mempunyai anak Muhammad Al-Baghir? Masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baghir, betul enggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi? Masih Ja'far Shadiq dulu. Ja'far Shadiq betul masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa. Itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia punya anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia
Menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kalau ini tesis itu artinya kesimpulan ilmiah, itu sesuai dengan filsafat Hegel, bahwa sebuah kesimpulan itu tidak bersifat mutlak apabila terjadi antitesis. Jadi kesimpulan itu tesis, kemudian ada antitesis, kemudian bisa sintesis. Seperti dulu ada bumi datar. Bumi datar dipahami oleh seluruh orang yang hidup abad pertengahan bahwa bumi itu adalah datar. Kemudian ada seorang ilmuwan mengatakan bumi itu bulat. Nah, itu tesis bumi datar dimentahkan oleh antitesis bumi bulat, sampai saat ini tidak terbantahkan. Bahkan semakin menguat, dan sama sekali tidak ada orang yang sekarang berani mengatakan bumi itu datar kecuali kaum bumi datar. Ada masih sekarang kaum bumi datar. Banyaknya dia pakai teori konspirasi. Bumi datar. Orang yang sudah bisa ke atas ruang angkasa, memoto bentuk bumi, ya bentuknya bulat. Itu sudah hakul yakin dengan musyahadah, terlihat. Contohnya, masa iya masih ada orang yang mengatakan bumi itu datar, tapi nyatanya masih banyak orang yang menyatakan bumi itu datar. Banyak itu lebih dari 3. Coba lihat di internet kaum bumi datar. Itu mereka punya teori-teori sendiri. Yang saya perhatikan, ada videonya Harun Yahya ya. Itu punya CD saya banyak, saya tonton satu-satu. Kalau saya menggunakan teori dia menerangkan, saya pun akan terbawa bahwa memang bumi ini datar. Karena itu pakai ini teori kapal terbang. Masa iya kita menggunakan kapal? Kalau bumi itu bulat maka akan begini. Iya juga kata saya ya. Tapi setelah saya baca Al-Quran, wah tidak. Ini lafaz basat itu di dalam Al-Quran tidak bermakna lempeng begini kayak piring. Ternyata ulama-ulama tafsir kita juga mengatakan bumi itu bulat. Demikian mungkin nanti kita kembangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1. Sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam. Dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Pahlawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G. G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun di atas tuh, baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Nah, sedangkan orang Yahudi keturunan Nabi Yakub ini sekarang di Kohanin itu keturunan dari Nabi Harun yang menjadi pendeta-pendeta yang menjaga silsilah sampai Nabi Harun. Itu sudah terverifikasi dan terkonfirmasi
hasil dari haplogrup mereka J1 juga. J1 itu bertemu di Nabi Ibrahim, yaitu 4.500 tahun dari sekarang. Karena Nabi Ibrahim hidup 4.500 tahun dari sekarang. Itu antara orang-orang Kohanim dengan orang-orang keturunan Nabi Muhammad dari Saudi Arabia itu bertemu di satu kakek 4.500 tahun. Berarti klop. Sama-sama ngaku turunan Ibrahim, sama-sama ngaku sebagai orang Arab, bertemu 4.500 tahun yang lalu. Ketika disandingkan dengan Ba'lawi ini, dengan bin Shihab, bin Smith, hasil tes DNA-nya disandingkan, ini Kohanim, ini keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia. Syarat ketemunya 40.000 tahun yang lalu. Menandakan ini bukan siapa-siapa. Kalau dengan orang-orang yang Yahudi keturunan asli Israel ini ketemu 4.500 tahun. Betul secara sejarah karena Nabi Ibrahim itu 4.500 tahun yang lalu. Kemudian punya anak namanya Ismail, menurunkan orang Arab. Punya anak namanya Ishak, menurunkan orang Israel. Ba'lawi ini adanya belah sini. Ketemunya di sana satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Itu kiai dapatnya dari mana? Ya saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka.